Aura, gimana kabarnya? Baik, Kak. Nih, puasanya gimana? Udah ada yang bolong? Belum. Wih, bagus dong. Mhm. Jadi hari ini ada rapat ya tadi ya? Iya, Rapat apa? ini aku kan ngurusin kayak event sekolah gitu ya, terus aku tuh koornya, jadi aku ngerapatin kayak buat ngurusnya gitu. Wih, Dari jam 10 sih sebenarnya. jadi rajin banget. Puasa-puasa masih apa? Koordinasi acara apa Iya, emangnya? kayak acara, sekolah aku tuh kayak ngundang sekolah lain gitu loh buat lomba gitu. Dalam rangka apa? Ramadan atau apa? Enggak sih, itu tuh masih lama sebenarnya, cuma karena aku bagian merchandise, jadi kayak harus ngebeli-beli gitu. Oh, ya sih susah sih itu. Iya. Kamu jabatan jabatan apa sih? Kenapa? Kamu jabatan apa sih berarti? Aku kalau di OSIS, aku tuh MPK. Aku anggota biasa doang sih. Cuma Oh, kalau di event ini koor. oh, kalau MPK sih emang agak lebih ribet. Soalnya kakak juga dulu Iya, pernah jadi MPK. ya kan? Ih, gak enak banget. Iya lagi. Kayak menyesal gitu. Katanya apa? Katanya OSIS lebih gampang. Kebalik. Katanya OSIS lebih susah, MPK lebih gampang katanya. Iya. Padahal MPK Ternyata. ngurusin OSIS. Iya, sama aja. Aduh. Oke, hari ini mau belajar apa? Aku di sekolah baru sampai aturan sih kemarin. Apa? Baru ngebahas kan. Baru ngebahas apa? Eh, aturan penentuan biloks. Oh, yang kakak ajarin kemarin tuh lah ya. Iya. Mm-mm. Oke. Ada yang bingung, ada yang ngerti, ada yang paham? Um, Oke. Gimana? Atau enggak kamu kirimin catatanmu atau soal-soal yang diberikan. Nanti bisa kakak review ulang. Nanti rata-rata kirim. sih sama kayak kemarin sih Kak kayaknya. Mhm. Uh-uh. Kayaknya tapi kayak bahas ulang boleh deh Kak, soalnya aku masih kayak rada pusing gitu. Coba kamu kirimin yang kamu entahlah PPT file atau yang dari sekolahmu tuh. Nanti biar kamu gampang nyambungnya gitu loh. Biar apa? Biar gampang ingat atau gimana lah bahasa kakaknya. Biar kamu paham gitu. Nanti kirim ya ke WA. Ada nggak ya PPT-nya kemarin? Aku belum dikasih deh kayaknya PPT-nya. Oh, kalau yang kamu catat?
Mungkin masuk di grup kali atau kayak drive di itu. Bentar Kak, aku lagi nanya. Oke, santai. Apanya? Yang les itu udah 5 menit kalau terlambat. Ini udah lagi les.
Cuman dia lagi ada Haura, gimana? By the way, kamu nge-mute ya? Aku udah kirim di WA ya, Kak? Oh, udah. Oke. Hmm. Dari mana? Oke. Nanti kasih tahu urutannya ya. Iya. Karena di tempat kakak agak jauh. Layar kakak udah mulai? Udah muncul? Belum, Kak. Oke. Mulai. Oke. Gimana? Udah, Kak. Oh, yang gambar pertama ini nomor berapa dia? Yang pertama tuh yang Atau kamu kasih tahu aja nomor yang pertama tuh yang mana? Karena dapat gambarnya. yang 3. Ini Itu yang yang 3. ini yang pertama. Ya. Oke. Terus yang kedua, yang 2. Kedua tuh yang kedua. Ini kedua. Iya. Oke. Ini nomor 2. Yang ketiga tuh yang keempat. Itu yang 4 ini. Yang keempat tuh yang ke-1. Oh, yang keempat tuh yang ke-1 nih. Yang keempat itu yang ke-1. Dan ini gambar yang pertama nih, apa nih? Yang gambar di pertama belum ada kode nomornya, nomor berapa nih? Yang 8 jumlah dalam ion poliatom. Yang mana? Gini. Ini kan kakak layarnya udah muncul kan? Udah. Ya kan? Nah, ini kakak kasih kode warna merah nih nomor 1, bener nggak? Gambarnya. Yang pertama, yang kakak kasih kode gambarnya nih. Yang Iya. ini nomor 1 kan? Nah, terus yang ini nomor 2. Ini 2. Oke. Lalu nomor 3-nya? Nomor 3-nya yang mana? Nomor 3-nya itu yang Yang atas atau yang bawah? Yang 8 atau yang 3 bilox ini? 3 bilox. 3 bilox. Oh, ini. Yang 3. Berarti ini nomor 4, ya kan? Dah. Oke. Dah. Nah, ini kakak jelasin ulang. Misalnya nih, bilox kan singkatannya bilangan oksidasi, udah paham? Udah. Oke. Nah, di bilox ini pengertiannya juga udah paham kan kemarin kita bilangnya? Oke. Kalau gitu,
Nah, di dalam bilok sini adanya namanya muatan positif dan muatan negatif nih. Negatif. Ke bilok. Nah, ini yang kakak jelasin kemarin tuh. Kalau misalnya Na, kan dia di golongan pertama kan, 1A kan? Nah, Iya. kalau 1A karena Na-nya dia cuma 1, maka 1A-nya cuma 1 juga. Jadi plus 1. Oh iya. Oke. Kalau Ca kan di golongan kedua nih. Mm-mm. Nah, makanya ini 2 plus. Plus. Oke. Kalau Al kan golongan ketiga berarti 3 plus. Plus. Oke, ini yang versi golongan di bagian A. Nah, kalau di SPU itu kan yang paling pojok itu kok gede ya. Kalau di SPU Kalau di SPU itu kan yang paling pojok itu deretan yang kayak fluor, Cl, gas mulia yang sisi sebelah kirinya kan? Iya. Sebelah kanannya. Nah, berarti ini dia negatif 1 karena dia kan butuh 1 elektron, melepas 1 elektron kan, makanya minus. Ini oksigen. Cl berapa Cl? Nomor atomnya. Ntar. Cl. Mm-mm. Tujuh belas. 17. Kalau dibikin konfigurasi elektron, 28. ya kan, Cl, 28, apalagi? 17 Berapa kan? sih? Ntar. Kan Iya. Cl 17, berarti 28. Dua, 8, 7. Iya. Iya, 287. Iya nggak sih? Ya, 287, ya kan? Karena dia apa sih namanya? 2 tambah 7, 2 tambah 7. 2 tambah 8 kan 10, ditambah 7 kan 17. 11. Nah, tapi kan hasilnya ganjil kan? Jadi Mm-mm. makanya dia negatif 1. Negatif 1. Kenapa? Karena dia butuh butuh ininya biar genap, biar jadi 2, 8, 8 gitu. Kalau misalnya Cl-nya ditambah apa misalnya bereaksi dengan huruf apa gitu. Misalnya kakak kasih kode aja misalnya A. Ini sembarang ya. Ini maksudnya kode Mm-mm. apapun yang A gitu. Nanti dia bakal jadi ACl atau CLA, ini tergantung dari nanti rumus molekul segala macamnya gitu. Karena kan si Cl-nya kurang 1, makanya dia di sini tulisnya negatif 1. Oke, kalau O2 berarti dia membutuhkan 2 elektron. Begitu juga dengan si Na3 3-, berarti dia membutuhkan 3 elektron. Sampai sini paham? Paham. Paham. Ya, lihat nomor 2. Ini nomor 2. Nah, terus dia ngasih tahu kan, nah ini pakai aturan yang kakak bilang kemarin tuh, aturannya. Nah, di sini aturan penentuan bilok. Pertama, untuk bilok unsur bebas, itu biloksnya itu 0. Nih, 0.
Nah, biloknya unsur 0, berarti kalau misalnya kan kita tahu nih, O2 ini kan termasuk unsur bebas. Jadi, kalau ditanya unsur bebasnya apa, berarti biloknya 0. Begitu juga Na, kan Na kan nggak ada tanda plus minusnya gitu kan di gambar sini, berarti dia termasuk unsur bebas, berarti dia 0. Benar. Oke, terus lanjutannya lagi. Nah, unsur bebas ini terdiri jadi dua. Satu logam sendirian, maksudnya tidak sendirian ini logamnya mandiri, ini nggak ada bergabung dengan apapun. Ini kan, makanya disebut 0, biloksnya 0. Kalau non logam nih, yang berikatan tapi sama, maksud sama ini misalnya sesama temannya, misalnya kan 0 sama 0, 0 sama 0, oksigen sama oksigen. Ya kan Oh ini iya. kan ceritanya oksigen dengan oksigen kan, makanya O2 kan? Ini juga H dengan H. Makanya H-nya ada 2, makanya H2. Meskipun dia berteman ini, dia tetap termasuk unsur bebas, makanya biloksnya jadi 0. Oke. Nah, lanjut lagi ke Nah, ini nomor untuk si siapa namanya? Si penentuan biloks pertama. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, nah, lanjutan. Biloks yang kedua, bilok F dalam ikatan negatif 1. Nah, kalau misalnya F, seperti yang kita tahu kan dia termasuk golongan yang sisi kanan kan. Pokoknya apapun yang biloksnya F, nih yang berteman dengan si F, itu pasti dia negatif 1 biloksnya. Nah, kan tadi si H-nya kan kita tahu nih, sama F, ya kan? Berarti negatif 1. Berarti HF ini negatif 1. Oh iya, iya. Ya, karena dia temennya si F nih. Jadi negatif 1 semuanya ini. Nah, oke. Oke. Nah, Cuma buat itu aja F doang. iya, biloks F dalam ikatan. Dengan catatan ada kata-kata dalam ikatan. Nah, ini kan berikat nih. F sama dengan H. Apa? F berikatan dengan H. H berikatan dengan H. Tuh. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Nah, ini penentuan yang ketiga. Penentuan ketiga itu seperti apa? Penentuan yang ketiga ini biloks logam dalam ikatan, hasilnya positif. Contohnya jenis biloksnya itu ada si logam 1A, 2A, 3A. Nah, 1, 2, 3A ini kecuali H nih, ada tambahan. Kecuali hidrogen yang paling atas tuh kan. Nah, si ini nih yang heboh Lina naik kuda Ruby CS kalau kakak ngomongnya nih. Ruby CS frustasi, nanti ada F ini. Ini kan nggak perlu. Ini dia menggunakan jadi 1A karena dia termasuk golongan si 1A. Ya, makanya dia plus 1. Kalau golongan 2, beli mangga, cari serikaya, bawa rambutan. Ini nanti ada FA. Ini nggak ditulis sama dia. Ini cukup yang ini aja. Ini dihafal nih, berarti golongan kedua jadi plus 2. Ya kan? Golongan ketiga, gitu kan. Golongan ketiga khusus yang AL itu plus 3. Emang nih mau nggak mau nih dihafal nih. Nah, itu aja. Ada yang mau ditanya? Enggak. Bukan. Nah, kalau golongan transisi atau golongan B, kita sebut tuh, yang misalnya tulisannya 1B gitu kan, di sini biasanya. Oh, ini kan 1A. Oh, di sini jadi 1B. Nah, itu punya biloks yang lebih besar. Ini kepotong ya kayaknya fotonya. Deh kayaknya. Kepotong kan? Nah, ini dia punya biloks yang lebih besar.
Nah, bilog Fe dalam ikatan, ingat yang khusus ini Fe berarti plus 3 sama plus 2. Khusus nih, contohnya. Misalnya ini dikasih contoh untuk NaCl. Nah, kita kan tahu nih, Cl itu kan negatif 1, Na kan plus 1. Berarti ini kan plus 1 kan. Kalau Mg, Mg ini dapat dari golongan kedua nih. Nih yang golongan kedua nih. Ya kan? Makanya ini plus 2. 2. Nah, si Al kan kita tahu dia plus 3 kan karena golongan ketiga A, makanya ini plus 3. Oke, lanjut. Nomor 4, ini kata nomor 4. Peraturan keempat. Nah, bilog H dalam ikatan itu plus 1. Nah, kalau plus 1, karena ini kan tulisannya H2O. Kita kan tahu kalau misalnya H2 doang nih, yang sisi peraturan nomor 1 nih, kan dia hasilnya 0 kan? Hasilnya 0. Cuman karena dia berikatan sama si oksigen ini, ya Jadi kan? plus 1. Jadi plus 1. Gitu. Nah, cuman ada pengecualiannya. Kalau misalnya dia berikatan dengan yang lain lagi, beda nih yang kepotong nih, itu nanti ada rumusnya lagi. Jadi bisa jadi bukan plus 1, bisa jadi plus 2, plus berapa gitu. Oh, Tergantung dia berikat sama siapa gitu kan. Lanjut ke aturan nomor 5. Aturan nomor 5, biloks oksigennya dalam ikatan. Balik lagi nih ke nomor 1. Kan kita tahu oksigen mau oksigen ininya O-nya 2, O-nya 3. Hasilnya kan tetap 0 nih. Ya kan? Cuman karena dia berikatan dengan si H2, jadi otomatis dia negatif 2. Gitu. Oke? Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, kecuali yang H2O2. Kalau H2O2, karena di sini kan O-nya sendiri nih. Kalau ini kan O-nya 2 kan? Ada O2, jadi dia jadi plus 2. Oke. Ini khusus, ini ada pengecualian. Gitu. Lanjut lagi ke aturan nomor 6. Aturan nomor 6 ini biloks ion tunggal. Biloks ion tunggal ini artinya muatannya. Muatan di ion tunggal itu apa? Misalnya Na+, muatannya positif kan? Nah, karena muatannya positif dan positifnya cuma ada 1 aja nih, kayak plus doang, nggak ada 2 plus, nggak ada 3 plus, itu berarti maksudnya Na plus ini berarti biloknya plus 1. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, Paham. oke, nomor ketiga. Nah, ini nih perpanjangan dari nomor 3 tadi tuh. Ya kan? Berarti nomor 3 ini dari satu macam, punya biloks lebih besar dari satu macam. Ini udah dijelasin kan? Terus kalau ini untuk aturan ketiga, bilog transisi ditentukan paling akhir. Paling akhir. Nah, contohnya kan dia udah bilang, Fe ini antara 2, plus 2 atau enggak plus 3. Kan? Nah, jadi dibikin kasus, dibikin contoh. Misalnya FeES. Nah, kalau FeES ini berarti plus 2. Kalau Fe2 atau Fe, karena di sini oksigennya ada 3, jadi dia plus 3. Gitu. Oke? Jadi lihat yang di akhirnya aja ya? Iya, dia bilang lihat di paling akhir. Oke. Nanti ini yang kecuali kan, kecuali H nih untuk aturan keempat. Kecuali H berikatan dengan logam. Yang awalnya jadi plus, ini jadi negatif. Nah, kita tahu kalau misalnya logamnya itu Na, berarti dia negatif 1. Ya kan? Kan kita tahu Na itu pasti nilainya 1. Ini kan dari biloks yang sini nih, pasti 1. Pasti plus 1. Cuman karena dia berikatan dengan logam, ini yang si H-nya ini berikatan dengan logam, otomatis jadi Na-nya ini biloksnya min
1. Gitu. Kalau misalnya hanya tidak berikatan dengan logam, dia jadi plus 1. Oke, lanjut lagi. Ini juga sama di log 5, 6. Nah, ini 7. Nah, jumlah bilog dalam senyawa ini 0. Kan kita tahu senyawa ini campuran dari beberapa atom molekul, kan? Hasilnya jadi H2SO4. Nah, H2SO4 kita hitung pakai rumusnya ini. H-nya ada berapa? H-nya ada 2. Wah. Ya kan? H-nya ada 2. Terus dikali bilox H, ya kan? Biar gampang kita mempermudahnya. Ditambah, jangan lupa tutup kurung lagi. S-nya ada berapa? S-nya ada berapa? S-nya ada 1. Nah, S-nya ada 1, 4-nya ada berapa? 0-nya ada berapa? Oksigennya? 4. 4. Nah, makanya ditulis nih 2, ini. Kita tambahin aja. Kali oks, bilox. Jelek banget. Ya, langsung kesimpulannya. Nomor 4. Jadi, oksigen nih di sini. Ini maksudnya oksigen. Oksigennya itu dikali 4. Nah, mau berapapun hasilnya 0 karena dia kan senyawa, ya kan? Iya. Oke. Lanjut lagi ke nomor terakhir. Nah, kamu punya papan tulis panjang juga ya? Enak loh. Iya. Bener. Kalau kakak dulu cuma satu ini doang nih, kayak satu panjang gini doang. Mentok-mentok paling 2 aja. Udah. Iya. Nah, nomor 8. Ini aturannya karena emang ada 8 aturan bilox. Si 8-nya ini, untuk aturannya ini, dia jumlah bilog dalam io poliatomik. Berarti banyak kan? Poli kan banyak, atomnya banyak. Nah, ini harus berdasarkan muatannya. Nah, di contohnya ini muatannya SO42 negatif, 2 min. Ya kan? Kita tulis lagi pakai rumus tadi. 1 dikali bilog S. Tutup kurung. Ditambah, buka kurung 4 dikali bilog oksigen. Nah, karena muatannya berapa? Muatannya negatif 2. Ya udah, negatif 2. Gitu. Nah, kasih lagi contohnya ini kan tadi yang pakai negatif 2. Misalnya kok nggak ada apa sih ini nggak ada muatannya. Hanya H2SO4. Oke, kita tulis. Nah, kalau kemarin dijelasin ini gimana? Kalau misalnya udah paham. Nah, ini kan ada plus, plus 6, plus 2. Plus 1, plus 6, minus 2. Plus 2, plus 6, minus 8. Gimana tuh? Dari 8 aturan, terus ini contohnya. Gimana coba Haura jelasin? Gimana, Kak? Iya, ini kan dikasih contoh sama ibunya. Nah, kakak tuh pengen dengar H2SO4 ini, kamu jelasin kenapa bisa negatif 0, kenapa biasa muatannya 0 hasilnya, gitu. Karena maksudnya semua senyawa pasti hasilnya 0. Ini untuk contoh nomor 8 loh. Karena Cuman ditambahin ini kenapa ada plus, ada plus, ada plus, ada negatif 8, negatif 2 gitu. Ini udah dikasih tanda nih sama karena gurunya. nggak ada muatan. Oke, karena nggak ada muatan itu bisa juga. Cuman kalau di sini
Ini kan kita tahu O-nya ini berapa tadi? O-nya itu negatif 2. Oke? 2. 2, tunggu dulu, satu-satu. O-nya kan negatif 2, ya kan? Berdasarkan aturan. Nih, ya kan? Nomor 5 nih, aturan nomor 5. Nih, berdasarkan aturan atau enggak dia berdasarkan muatannya yang kayak gini. Yang contoh yang ini. Ya kan? Ini plus 1 plus 2 plus Oh 2. iya. Yang atau enggak yang kakak bilang dia kurang ini nih, konfigurasi ini, ya kan? Dia butuh 2 kan? Heeh. Nah, jadi ditulislah 2, negatif 2. Terus S, itu kan jadi plus 6. Oke? Kalau H, kita tahu dia butuh plus 1. Makanya ditulis di bawah. Sampai sini paham? Bagian bawah ini? Iya. Oke. Lanjut lagi. Negatif 2 dikali 4. Karena oksigennya 4. Ngikutin kalimat kayak gini nih. Tuh. Oh iya. Jadi kalau ditulis kayak gini. Misalnya ya. Biar kecil, biar gampang. Dan sama aja 1, 2 dikali H. Kakak tulis gini aja lah ya. Ditambahkan. Hmm. Dikali 1 kali S. Ditambah 4 kali 0. 4 kali oksigen. Ya kan? Nih, Iya. kalau dibikin tulisan. Kalau ini kan ibunya nulis pakai langsung nih, langsung di sini. Kalau bentuk tulisannya kayak gini. Oke. Nah, tadi kan kita tahu dari berdasarkan si ini, ya kan? Masukin aja si 2-nya nih. 2 dikali 1, kan? Terus, ini kakak kasih N. Terus 1 kali 6. Ini harusnya kakak tulis plus lagi nih. Cuman biar nggak banyak kurung-kurungnya aja. Iya. Terus 6 ditambah 4-nya berapa tadi? Negatif 2 kan? Iya. Kali negatif 2. Nah, ini kan harusnya kurung kayak gini nih. Tuh. Nah, udah masukin. 2 kali 1, 2. Tadi dia ya 2. positif kan? Atau negatif? Positif. Positif. Ditambah, ini harus tutup kurung lagi. Ini kalau untuk kimia kayak gini nih, ini balik ke MTK gitu loh, yang aturan harus tutup kurung, tutup kurung. Iya. Nah, 1 kali 6, berapa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Terus yang si 4-nya ini berapa? Negatif 8. Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Nah, kalau dijumlahin berapa? 8 plus 8 Mhm. ditambah min 8. Hasilnya? 0. Nah, 0. Nah, makanya si ini, kalau ini kan versi panjang nih, yang pakai tulisan-tulisan gini. Angkanya biloxnya 0. Cuman kalau mau Oh versi iya. hitungan cepetnya, jadi ya udah gini, dia langsung nulis H2 dikali plus 1 plus 2 ditulis di atas. S-nya di plus 6 ditulis di atas, ya kan? 0 Iya. oksigennya min 2 dikali 4, nih, negatif 8. Udah lah dihitung sama si ininya, di atasnya nih. Hasilnya kan 0. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham. Nih, gak ada yang mau ditanya? Enggak sih Kak, kayaknya. Oke, kakak kasih satu soal dulu, soal aja ya. Oke. Ya. Kan ini kebetulan kakak ngasih 3 soal. Kamu pilih deh yang paling menurutmu gampang yang mana, terus kamu kerjain aja satu.
Nanti sisanya kita Oke. lanjutin ke pertemuan selanjutnya. Oke. Langsung aja, Kak. Langsung aja. Langsung diomongin aja deh. Soalnya ini juga. Gitu. Kamu pilih nomor berapa? Kak. Yang nomor 1 yang itu biloxnya +3. Oke. Nah. Kebetulan kakak udah nulis di bawahnya. Berapakah bilangan oksigen aluminium Al? Ini kan kalau ditulis, ini kan kebetulan kakak ketikkan. Al, 2-nya di sini kan. O, 3. Nah, ini berupa aturan bilox yang negatif 2, karena kita ngeliatin si oksigennya. Oke. Oh, iya. Ya, benar. Kamu tadi jawabnya berapa? 0 ya? +3. Oh, +3. No, bukan +3. Kenapa? Karena kan kita lihat nih, 2 bilox dibagi. 2 bilox Al ditambah 3 kali bilox negatif. Ini kan aturannya, jadi negatif 2 kan. 3 kali 2 negatif 6. 6. Jadi 2 kali bilox negatif Al sama dengan negatif, oh ya benar, +3 ya, sorry. Al negatif 6. Jadi 2 kali negatif Al 0, atau berikut. Ini kan 2 nih. Kakak tulisin aja. Negatif 2 dikali 3, hasilnya negatif 6. Kakak tulis di atas, biar ngikutin sama di negatif kita. Nah, si Al-nya kan 2 kali 6 dibagi 2.
dibagi 2 dari sini. Hasilnya plus 3. 3. Oke, jadi bilangan oksigennya adalah plus 3. Plus 3. Oke, sama kan dengan punyamu? Iya. Kamu tulis apa? Yang kayak hitungan yang gini kah? Yang di atas ini kah? Iya kayak gitu. Berarti bawahnya berapa? Negatif 2, terus atas nolnya negatif 6. Ya, Iya. kalau yang AL-nya, bawahnya kamu tulis apa? Kalau yang AL-nya Atau atasnya kamu tulis apa? Atau gimana? Atau kirim foto kakak WA aja lah. berantakan banget lagi. Oh iya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti next selanjutnya aja kok. Kan sekali nomor 2 Oke, dan Kak. nomor 3 kan? Oke, cukup sekian hari ini pelajarannya. Nanti kita ulangin lagi. Atau lanjut Iya, ke Kak. materi selanjutnya. Hmm, oke, thank you Haura. Bye-bye. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk.